Shalom teman-teman. Kok gak semangat? Shalom teman-teman. Mari sebelum kita mulai ibadah yud pada sore hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Bukan sebuah kebetulan Tuhan kami ada di tengah-tengah tempat ini. Biarlah kami bisa memuji memuliakan nama-Mu lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, haleluya, amin. Silakan bangkit berdiri semuanya. Siap untuk melompat untuk Tuhan, amin. Amin. Tepuk tangannya dong. Tepuk tangan di atas kepala, masa di sini. Yang sejati tiada pernah berubah. Di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebih segala yang terbaik dalamku. Tak berkesudahan, kekal selamanya. Ayo angkat tangan kita masing-masing dong. Diriku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Ayo lompat semuanya. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untukmu.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Silakan tutup matanya, lipat tangannya.
Bapa, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada sore hari ini ya Bapa, di mana kami dapat berkumpul di sini ya Bapa untuk belajar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya Kau bukan memberikan kami kesempatan untuk hanya menjadi pendengar, tapi berikanlah kami kemampuan untuk bisa menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Tuhan, bersabdalah, kami akan siap mendengarkan Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silahkan duduk. Shalom semuanya. Pada sore hari ini, sebelum saya membawakan khotbah, saya mengucapkan terima kasih untuk Bu Gembala dan untuk semua pihak yang terkait dalam ibadah Yud, sehingga pada sore hari ini saya diberikan kesempatan untuk membawakan sebagian dari firman Tuhan. Pada sore hari ini kita akan belajar tentang suatu hal yang pasti pernah kita lakukan atau mau kita lakukan. Coba slide-nya. Saya beri judul untuk khotbah sore hari ini adalah berpacaran yang alkitabiah. Maksudnya adalah pacaran yang sesuai dengan Alkitab. Apa yang harus aku lakukan itu udah gambar orang lagi bingung karena ada tanda tanyanya banyak. Kalau ada tanda tanya berarti lagi bingung. Slide selanjutnya. Jika kita perhatikan di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, memang tidak ada kata pacaran atau ayat yang mengatur khusus tentang pacaran. Kalau kalian klik di mbah Google, tulis pacaran atau pacar, bisa ada kata, bisa keluar pacar, tapi mungkin upacara. Jadi bagian dari kata pacar. Tapi di dalam Alkitab sendiri nggak ada mengatur tentang itu. Memang tidak semua hal dalam kehidupan kita diatur secara eksplisit di dalam Alkitab. Makanya kita harus belajar. Ada beberapa hal yang tidak diatur, misalnya bolehkah kita bertato? Bolehkah orang Kristen merokok? Nggak ada diatur secara langsung, tulisan seperti itu nggak ada. Nah sore hari ini kita mau belajar. Namun karena pacaran bukan menjadi hal yang tabu, maka saya atau tante terbeban untuk menguraikan apa saja yang menjadi batasan yang harus dipenuhi di dalam kita berpacaran menurut Alkitab. Di sini tante atau saya nih bukan merasa saya tuh ahli dalam berpacaran, bukan ya. Tapi dulu tante pernah muda. Dulu pernah muda banget, sekarang masih muda. Soalnya kita nggak boleh pernah merasa tuh tua supaya kita tetap semangat. Nah sebelum tante mulai terusin lagi ini, coba siapa yang tahu apa artinya pacaran? Saya tahu tante, pacaran itu kita beli es degan. Es degannya 1, sedotannya 2, minumnya bareng. Atau pacaran itu kita beli es doger 1 mangkok, sendoknya 2, makannya bareng. Kok enak ya pacaran kayak gitu ya. Sebenarnya pacaran itu adalah satu tahap yang harus kita lalui sebelum kita menikah. Itu yang namanya pacaran. Kalau pacaran anak yang masih umur ABG itu namanya pacaran sebenarnya, bukan pacaran. Tante cari di KBBI atau Kamus Bahasa Indonesia, arti kata pacar adalah teman lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan berdasarkan cinta kasih atau disebut juga kekasih. Sedangkan berpacaran adalah bercintaan atau berkasih-kasihan. Bukan kasihan deh lo, bukan itu, bukan. Maksudnya hubungan yang didasarkan dengan cinta atau kasih. Slide berikutnya. Sebelum kita memulai untuk berpacaran, ada beberapa tahap yang harus kita penuhi. Di antaranya yang pertama, kita harus sadar diri. Apa maksudnya sadar diri? Emang aku semaput tak? Sadar diri itu, coba kita baca di Kejadian 2 ayat 20 sampai 22. Kejadian 2 ayat 20 sampai 22, bacanya cepat aja ya. Kejadian 2 ayat 20 sampai 22.
Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Yang harus digarisbawahi adalah tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Ingat ya, itu kita kasih stabilo. Terusin dulu ayat 21. Kejadian 2 ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Selanjutnya ayat 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah. Tuhan membangun seorang perempuan lalu dibawanya kepada manusia itu. Ya. Jadi tadi kan Tante bilang di ayat 20, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Jadi waktu itu nih kan si Adam nih ngomongin Bang Adam ini ya. Bang Adam waktu itu kan jadi rekan sekerja Allah. Dia diberi kewenangan untuk memberikan nama-nama pada hewan. Hewannya banyak, tanaman juga banyak. Jadi segala makhluk hidup itu banyak, tapi ternyata tidak ada yang sepadan dengan dia. Siapa yang lihat itu? Tuhan. Tuhan berinisiatif akhirnya untuk apa? Untuk membangun seseorang atau sama-sama manusia untuk menemani hidupnya Adam. Dialah yang namanya Hawa. Diciptakan dari apa? Dari tulang rusuknya Adam. Tulang rusuk adanya di mana? Di sini kalau nggak salah ya. Tante tuh mikir kenapa ya dari tulang rusuk? Ternyata Tuhan punya maksud kenapa Hawa diciptakan dari tulang rusuk. Rusuk dekat dengan hati. Jadi harusnya Hawa itu ada di hatinya Adam. Jadi kita kalau berpacaran harusnya ada di dalam hatinya pacar kita, ada di dalam hatinya Adam. Nah, jadi kita harus sadar diri. Maksudnya apa sadar diri? Kalau kalian lihat di Google, di Mbah Google, tadi malam bukan tadi malam, beberapa hari lalu waktu Tante bikin khotbah ini, Tante iseng-iseng lihat Mbah Google. Manusia menikah dengan benda mati. Ternyata manusia itu kan mungkin semua pernah lihat bahwa manusia sekarang ini menikah bisa dengan sejenisnya loh. Dengan istilah kata jeruk makan jeruk. Tapi ternyata bukan jeruk makan jeruk aja. Ternyata manusia juga menikah dengan benda mati. Ada manusia menikah dengan laptop. Ada manusia menikah dengan jembatan, manusia menikah dengan mobil, manusia menikah dengan dirinya sendiri. Jadi saking dia mencintai dirinya sendiri, dia menikah dengan dirinya sendiri. Dia berdiri begini, ya nggak tahu gimana cara pemberkatannya, tapi dia menikah dengan dirinya sendiri. Ada yang menikah dengan boneka Barbie, karena dia merasa istrinya meninggal, arwahnya ada di dalam boneka itu. Bener apa enggak itu? Tuhan Yesus tuh cuma menciptakan laki-laki dan perempuan. Manusia dengan manusia. Jadi yang pertama kita harus sadar diri. Kalau kita manusia, kita harus pacaran dengan manusia, bukan dengan benda mati. Itu ada kelainannya, Tante lupa namanya. Tapi ada kelainannya. Orang yang cinta kepada objek atau benda mati sampai takut kehilangan, akhirnya dia menikah dengan benda itu. Yang kedua, kita harus bercermin. Kita harus menyadari siapa kita. Laki-laki atau perempuan. Kalau kita perempuan, kita cari laki-laki. Kalau kita laki-laki, kita cari perempuan. Ada di Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakan dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Coba slide selanjutnya. Nah itu loh, ada bayi cantik, biar botak pakai pita tapi cantik. Kalian ngaca, kalian perempuan apa laki? Wah aku perempuan, berarti aku harus sama laki-laki. Yang laki-laki itu juga ganteng. Harus dengan perempuan. Tuhan Yesus hanya menciptakan dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Tidak ada jenis kelamin tengah-tengah atau ragu-ragu. Karena bersama Tuhan Yesus tidak ada keraguan. Semua pasti. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Setelah kita menyadari kita laki atau kita perempuan, baru kita berdoa seperti bayi gundul yang lucu imut. Kita berdoa, Tuhan tolong kalau dia jodohku dekatkanlah aku.
Kalau dia bukan jodohku, maunya sih dekatkan aku juga, soalnya aku cinta sama dia Tuhan. Enak kalau kita nawar-nawar ya. Tapi intinya gitu, kita tahu siapa kita, baru kita berdoa. Slide selanjutnya. Dan ini yang paling utama, kita harus cari yang seiman. Ada di mana? 2 Korintus 6 ayat 14. Itu ada tulisannya, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Tante kasih bold atau tebal itu janganlah. Apa artinya jangan? Tidak boleh untuk dilakukan. Kalau tidak boleh ya tidak boleh. Kita jangan nawar-nawar. Kalau kita ngomong, ya apa ya, aku loh udah cinta, aku pacaran wis 5 tahun, 6 tahun loh aku. Aku janji kok aku bakalan nginjilin dia pasti bisa kok ikut aku. Iya jangan-jangan kamu yang ketarik sama dia. Ya, kalau pacaran itu gak boleh coba-coba, sama minyak kayu putih, gak boleh coba-coba. Iya, kalau Tuhan bilang jangan. Di situ ada kalimat, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Bisa kok, aku kulitku hitam kawin sama yang kulit putih. Bukan kulit, itu terang gelap. Orang yang percaya sama Tuhan Yesus disebut terang. Yang tidak percaya disebut dengan gelap. Dalam pandangan Allah, umat manusia pada akhirnya digolongkan dalam 2 kelompok. Yaitu mereka yang ada dalam Kristus dan mereka yang tidak ada dalam Kristus. Jadi dengan ayat ini, kalau kita tetap ngeyel pacaran dengan orang yang tidak seiman, artinya kita lebih sayang atau lebih cinta dengan pacar kita daripada dengan Tuhan. Ini pengalaman tante, tetap bersaksi sebentar aja. Dulu tante juga gak seiman sama sama suaminya tante gak seiman. Akhirnya sempat putus. Suami tante bilang, aku cinta sama kamu. Suami tante tuh Kristen, tante yang di luar ya. Jadi dia ngomong, aku cinta sama kamu, tapi aku lebih baik kehilangan kamu daripada kehilangan Tuhanku. Kalian semua harus juga seperti itu. Akhirnya kita sempat putus 3 bulan. Dan akhirnya tante yang gak kuat. Tante yang telepon dia. Tante bilang gini, karena apa? Karena dalam cinta itu gak ada gengsi ya. Gak ada gengsi. Jadi tante telepon dia, tante bilang, ya udah deh. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Pacaran lagi akhirnya tante. Tapi Tuhan berkehendak lain. Akhirnya tante ikut om dan puji Tuhan, tante pun bisa sampai sekolah juga teologi. Padahal dulu tante di agama yang lain juga sempat jadi guru ya. Jadi kalau ngelihat flashback ke belakang kayaknya nggak mungkin gitu loh tante bisa seperti ini. Tapi kalau Tuhan sudah berkehendak, kalau Roh Kudus ada di dalam hati kita, apa yang tidak mungkin bisa mungkin terjadi. Ayo beri kemuliaan buat Tuhan kita. Ya, jadi ini yang utama, harus yang seiman. Slide selanjutnya. Ternyata seiman aja juga tidak cukup. Seiman itu kan berarti kan agamanya sama kan, Kristen. Kristen itu ada yang Kristen KTP loh. Kamu kira semua Kristen benar? Enggak, ada yang membunuh, ada yang suka membunuh, ada yang suka mencuri, ada yang suka membohong, ada yang suka macam-macam. Sama aja sebenarnya manusia. Makanya kita harus cari yang lahir baru, yang sudah lahir baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita cari pasangan yang telah lahir baru. Ciri-cirinya apa sih yang lahir baru itu? Dia rindu untuk mentaati firman Tuhan, rindu untuk menyenangkan hati Tuhan dan orang lain. Dia memprioritaskan Tuhan di atas kesibukannya. Diajak ke gereja, aku tugasnya wakeh. Diajak ke gereja, aku rodo gak enak badan. Ternyata begitu kamu ke gereja, dia nonton bioskop. Terus dia memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Suka melayani Tuhan, suka ikut persekutuan, suka berdoa. Bukan disuruh berdoa, entar dulu, aku gak bisa ngerangkai kata-kata ya. Aku lo gak bisa ngomong. Dia lupa kalau barusan dia habis ngomong. Terus
Dia suka membaca Alkitab. Karena apa? Kalau kita pacaran itu harus yang membuat kita semakin maju, semakin mendekat dengan Tuhan. Jangan yang perempuan pacaran sama laki-laki, yang laki-laki nganterin ke gereja pakai celana pendek. Dah, nanti aku jemput ya 2 jam lagi. Jadi kita ke gereja sendirian, nanti dijemput. Kalau kamu punya pacar yang seperti itu, mendingan kamu naik Grab aja, gak apa-apa. Kan sama aja, sama-sama diantar ya. Gitu loh, jadi kita harus cari yang telah lahir baru, bukan hanya Kristen aja. Slide selanjutnya. Nah, kita cari yang, kita harus hidup kudus. Kenapa? Sebab tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Banyak dalam pacaran itu orang bilang, sebagai tanda kamu cinta sama aku, kamu harus memberikan sesuatu yang seharusnya belum dilakukan sebelum menikah. Itu banyak ya. Kita tahu semua pasti banyak. Itu harus kita sadari. Tante nggak tahu di sini apa ada yang kayak gitu, semoga enggak ya. Mungkin di tempat lain banyak. Tapi tante bawakan ini bukan apa-apa. Tante tuh hati tante ada di anak-anak. Anak-anak tahu semua bahwa tante itu sangat cinta kepada anak-anak. Tante ikut di sekolah minggu pelayanan, di youth juga kadang-kadang ikut, walaupun tante dalam keadaan sakit. Tapi tante begitu cinta sama anak-anak, tante juga cinta sama kalian. Makanya tante bawa hari ini berpacaran yang Alkitabiah supaya apa? Supaya kalian tidak tersasar, supaya kalian tidak salah jalan. Tante gak bilang kita gak boleh pacaran, enggak loh ya. Tante gak ngomong dari tadi kan. Tapi kita harus berhati-hati. Karena kalau kita berpacaran, yang namanya Saiton itu ngelirik pasti. Tak deketin iku. Pasti ngincer. Supaya apa? Supaya kalian salah jalan, supaya kalian salah pilih, supaya kalian pacaran sebelum waktunya. Ada loh anak SD yang pacaran. Tante lo punya murid kelas 6 SD, tante ajarin dia lesu gitu loh, kayak orang pokoknya kayak orang sakit gitu. Tante tanya, kamu kenapa? Ada apa? Aku diputusin tante. Tante bingung jawabnya ya. Diputusin? Kamu beli talinya diputusin? Enggak tante, pacarku lo pacaran lagi, kelas 6 SD loh. Itu kan pasti pengaruh Saiton kan. Jadi setan itu pasti ngikutin kita kemana-mana, terutama yang kayak gitu. Karena apa? Kalau orang pacaran itu kemungkinan bikin dosanya besar banget. Makanya setan senang. Dan tante waktu kemarin disuruh atau ditawarin, maksudnya dibilang supaya tante membawakan khotbah di ibadah youth ini, tante langsung mikir, wah ini aja yang tante bawain. Tante padahal punya stok, tante kan suka ngetik-ngetik, bikin khotbah, bikin apa. Tapi nggak tahu kenapa kayak dia bawain ini. Makanya tante bawakan ini kepada kalian. Karena tante sayang ya. Jadi jangan mau dikurung dengan sebuah definisi yang salah. Apakah rasa cinta hanya bisa dibuktikan dengan hubungan intim? Apa tidak bisa dengan bukti yang lain? Bisa. Cari pacar yang pinter kalau bisa. Jadi kalau nggak ada PR pun kita pura-pura ada PR. Aku ada PR, tolong ajarin dong. Atau benar-benar ada PR kita bisa diajarin. Bisa-bisa setiap hari kita minta PR sama guru kita. Pak ada PR. Gurunya sampai bingung. Ya kan? Nah kita harus cari yang seperti itu. Slide berikutnya. Kita harus cari yang sabar, murah hati dan tidak cemburu. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kalau dari pacaran udah marah-marah terus, kamu dipukulin. Nanti kalau nikah bisa nggak tahu gimana. Harus yang murah hati. Ojo kalau pacaran jalan ke sana kita yang bayar, ke sini kita yang bayar, ke sini kita yang bayar. Kok enak? Ganti-gantian. Harus yang tidak cemburu. Kalau cemburu mending gak usah pacaran. Dalam pacaran harus ada kepercayaan. Ayatnya dibaca sendiri ya. Selanjutnya, slide selanjutnya. Harus saling menghormati dan mengasihi. Tandanya dia menghormati kita adalah dia menjaga kesucian kita. Ya, dan harus saling mengasihi. Kalau lagi berantem jangan kita terus yang minta maaf. Alasannya gini, loh kan kita mengampuni 70 kali 7 kali. Lah itu kan berlaku buat kamu dan aku. Ganti-gantian. Harus saling menghormati dan mengasihi. Slide berikutnya.
Jika aku belum punya pacar gimana tuh? Nah, kita baca Filipi berapa tuh? Filipi 4 ayat 6. Kita berdoa. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Setiap kita pasti punya jodohnya sendiri. Tapi tante garis bawahi ya, ini ada lagi. Tidak semua manusia menikah. Tidak semua manusia menikah. Boleh-boleh aja. Di 1 Korintus 7 ayat 32 sampai 35, baca di rumah ya. Intinya tapi Alkitab menegaskan bahwa status tidak menikah sama sekali tidak lebih rendah daripada status menikah. Sebenarnya status tidak menikah itu lebih baik untuk pelayanan tapi. Karena memungkinkan seseorang melayani Allah tanpa gangguan. Orang laki-laki yang tidak beristri maupun orang perempuan yang tidak bersuami dapat memusatkan pikirannya kepada perkara Tuhan dalam cara yang lebih baik daripada mereka yang menikah. Kenapa? Kalau menikah banyak masalahnya. Istrinya sakit, suaminya sakit, anaknya sakit. Harus PKK, ada RT, ada RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, macam-macam deh. Ya. Terus menyerahkan segenap tubuh dan jiwa kepada Tuhan kalau yang tidak menikah. Memungkinkan untuk melakukan penyerahan diri yang lebih besar kepada Allah tanpa dibebani kewajiban, persoalan dan urusan keluarga. Mereka yang tidak menikah dapat menyerahkan dirinya dengan segala karunia-Nya kepada Tuhan, lepas dari kesibukan-kesibukan lain. Sibuk sepenuhnya dengan Tuhan dan firman-Nya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tapi tidak menutup kemungkinan yang sudah menikah pun juga bisa melayani Tuhan, ya. Jadi walaupun Tuhan berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, di sini kembali kepada apa yang disebut dengan kehendak bebas atau free will kita. Kesimpulannya, untuk mendapatkan pasangan yang alkitabiah, kita harus masuk ke dalam ruang lingkup yang lebih mengerucut dengan urutan yang benar, dimulai dari menyadari siapa kita. Aku manusia berhubungan dengan manusia. Memilih jenis kelamin yang berbeda, memilih pasangan yang seiman, orang yang sudah lahir baru, orang yang sabar, murah hati dan tidak cemburu, orang yang mampu untuk saling menghormati dan mengasihi. Ya. Terus jika kita mengasihi Allah dan menyadari bahwa kita adalah anak Allah, slide selanjutnya, maka kita akan taat pada perintahnya. Slide selanjutnya lagi. Orang yang cinta Tuhan pasti akan melakukan kehendaknya. Slide selanjutnya. Asal kita sungguh-sungguh berdoa sebagai anak Tuhan, yang cinta Tuhan, pasti Tuhan memberikan kita anak Tuhan yang cinta Tuhan juga. Milikilah iman disertai perbuatan. Mendapatkan pasangan yang ideal seperti yang Tante bilang memang sulit, tetapi ada. Dan bersama Tuhan selalu ada jalan dan jawaban. Beri kemuliaan buat Tuhan. Satu slide lagi. Nah ini 20 tahun yang lalu ada pengantin nih. Tuhan Yesus mempertemukan kita. Walaupun awalnya kita pisah kota. Kamu di Porong, aku di Jakarta. Namun cinta yang ada di antara kita mampu mengatasi semuanya. Terima kasih Tuhan untuk dia. Dia yang membuat hidupku menjadi sempurna. Ya, jadi kalau Tante bisa dapat suami yang sempurna, kalian juga bisa dapat suami atau istri yang sempurna. Asal kita ada di dalam Tuhan, ya. Khotbah nggak Tante perpanjang, Tante selesai aja. Kiranya ini bisa menjadi berkat buat kalian semua, ya. Kita bisa tahu apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Sekarang Tante panggil, ayo pemusik, kita nyanyi bareng-bareng lagu ciptaan Tante, judulnya Aku Cinta Kamu. Tapi di sini kamunya kamu Tuhan Yesus. Nanti kalau pulang kamunya kamu pacarmu nggak apa-apa. Tapi ini sekarang aku cinta kamunya Tuhan Yesus. Ayo teman-teman, kita bangkit berdiri semuanya. Mungkin udah ada yang pernah dengar ya. Tiap hari selalu kau beri sukacitamu di
berdoa bareng-bareng ya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kiranya lagu yang barusan kami nyanyikan sebagai bukti bahwa kami sangat mencintai-Mu Tuhan. Kiranya Kau juga mau Tuhan untuk memberikan kami kemampuan untuk sungguh-sungguh mencintai-Mu, untuk bisa hidup kudus dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Jika kami juga sedang berpacaran Tuhan, Kau juga selalu menyertai kami, agar kami dapat selalu menjaga kekudusan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya kembalikan kepada Ko Henry. Terima kasih. Ya, sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Ibu Doris. Siapa yang diberkati? Amin ya. Kalau pesan saya buat saudara, pacaran itu harus kudus. Itu yang paling terutama ya. Jadi saudara harus ingat bahwa standar kekudusan itu yang paling penting. Itu paling terutama ya. Oke, mari kita akan berdoa, kita akan mengakhiri ibadah Yud. Mari kita angkat kedua tangan untuk kita menerima berkat Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang sudah mengajar kami bagaimana kami harus berpacaran sesuai dengan kebenaran firman-Mu yang tertulis di dalam Alkitab. Berkati kembali hamba-Mu, Ibu Doris, bersama suami juga anaknya Tuhan. Dimanapun Kau mengutus hamba-Mu untuk melayani, biarlah semakin banyak orang yang mengerti dan berbalik dari cara hidup yang salah kembali kepada yang benar sesuai dengan firman-Mu. Berikan kesehatan buat Pak Heri, buat Ibu Doris, juga Engkau memberkati masa depan Axel Tuhan. Biarlah keluarga ini terus ada di dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Memberkati mereka di dalam segala aktivitas kami. Dan sebentar Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah Yud pada sore hari ini. Kami akan meninggalkan tempat ini, dan kami yang ada di rumah, kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Mari kita angkat kedua tangan untuk kita menerima berkat. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah Yud pada sore hari ini, dan kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.